Bab ke-17. Sayang punya PS tidak? Tanya Azam. Ada. Isma beranjak dan mengambil PS yang dia simpan di lemari. Punya siapa? Sahut Azam. Punya Riko. Si Riko brengsek itu, apa sudah pernah masuk ke sini? Azam sedikit berteriak karena kesal. Dia masih cemburu dengan pria temannya Isma itu. Tidak, sanggah Isma sambil memasang PS-nya dan bersiap bermain. Lalu, Azam masih dalam mode cemburunya. Dia duduk di belakang Isma dan menyeret tubuh Isma agar menempel kepadanya. Azam sekarang jadi lebih posesif. Dia memeluk Isma dari belakang dan mengambil stick PS tersebut. Dia meminjamkannya padaku. Kenapa? Cemburu? Tanya Isma dengan wajah datarnya. Dia sudah mulai memainkan PS-nya. Dan Azam juga mulai bermain. Iya. Azam berbisik lembut tepat di telinga Isma, dan dia pun mengecup pipi sang istri tercintanya. Lihat betapa mesranya mereka bermain PS. Sesaat Isma terkejut. Azam mengakui rasa cemburunya. Tetapi Isma langsung kembali fokus pada permainan PS-nya. Mereka akhirnya bermain dengan begitu seru. Mereka tertawa dengan hati yang bebas tanpa beban. Mereka bermain dan melepaskan stres. Saat itu Azam begitu bahagia. Azam baru bisa merasakan sebuah pengalaman bermain PS berdua bersama istrinya. Pasalnya Aliza sangat tidak suka main begituan. Azam main sendiri, bahkan suka dilarang oleh Aliza. Tetapi kini beda. Isma malah bermain bersama Azam. Namanya juga laki-laki. Setinggi apapun jabatan profesi mereka. Tetap saja, mereka butuh yang namanya menyalurkan hobi. Kalau Dr. Lane, mungkin lebih suka bermain golf dan olahraga lainnya. Sedang Azam sangat suka main game. Usia Azam tidak setua itu untuk berhenti bermain game. Saat ini, Azam baru berumur 30 tahun. Dan Isma sendiri masih 21 menginjak 22 tahun. Mereka begitu asik bermain PS. Di sela kegiatan bermain mereka, Azam terus mengecup pipi lembut sang istri. Sedang Isma hanya fokus dengan permainan saja. Karena mereka taruhan. Jika Isma kalah, maka Isma harus ikut ke Indonesia selama seminggu. Dan jika Azam yang kalah, maka Azam harus tinggal di New York selama seminggu. Udah yuk, bisik Azam mesra. Bilang aja, kamu takut kalah, Zam. Isma terkekeh. Panggil aku sayang, kakak atau suami, jangan panggil nama seperti itu dong sayang. Azam mulai mengecup leher belakang Isma dan membuat Isma kegelian. Ah, Azam geli, ucap Isma dengan nada yang manja. Membuat Azam tidak tahan ingin mengecup bibir manjanya itu. Azam lalu membalikkan tubuh Isma menjadi menghadap dirinya. Dan tanpa aba-aba Azam merok bibir manis sang istri dan mengecupnya penuh kasih sayang. Kini Isma hanya bisa pasrah. Isma hanya bisa menikmati seluruh ciuman sang suami. Mereka bertukar saliva. Dan kini tangan Azam mulai berjalan-jalan meraba ke sana dan kemari. Membuat Isma semakin gelisah dibuatnya. Bagaimana ini, aku menginginkanmu lagi. Azam berbisik mesra. Ah, aku nggak bisa, selangkanganku lecet, sakit. Tolak Isma. Benarkah? Azam terkejut. Lalu Azam membuka selangkangan Isma dan melihat kondisi organ intim sang istri yang memang agak merah karena semalaman Azam terus menghajarnya sampai klimaks berkali-kali. Isma merasa malu ketika Azam melihat pangkal pahanya. Wajah Isma memerah saat itu. Begitu sakitkah? Tanya Azam sambil mengelus lembut bagian sensitif itu. Ah, Isma mulai berkeringat menahan desahan ketika tangan Azam terus mengelus lembut labia mayora Isma. Azam menyeringai tersenyum dafel. Lalu dia melepas kain satin yang menutupi milik Isma. Lalu dengan seketika melumatnya sedang sangat lembut.
membuat Isma tak berdaya untuk menolak karena itu terlalu nikmat. Azam, udah Azam, aku nggak sakit lagi. Ucap Isma begitu terangsang. Beneran nggak sakit sayang? Suara Azam begitu serak karena menahan rasa nafsunya yang menggebu. Iya, ucap Isma pelan dengan mata yang terpejam. Lalu tanpa aba-aba Azam memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Membuat Isma begitu tersentak dan Isma hanya bisa meremas spray dengan kuat karena serangan sang suami begitu membuatnya tak berdaya. Entah kenapa tubuh Isma selalu menurut saat Azam memintanya untuk bercinta. Mereka melakukannya sampai Azam benar-benar lelah dan tumbang. Kini keringat sudah membasahi tubuh lelah mereka. Azam masih selalu takjub saja ketika melihat tubuh polos sang istri ketika melenggang ke kamar mandi tanpa sehelai benang pun. Tuhan, aku benar-benar gila karena wanita itu. Azam terus memperhatikan tubuh molek sang istri. Dan langsung mengejar Isma ke kamar mandi. Aliza masih menangis ketika kini dia sudah siap untuk dilakukan kuretase. Kuretase adalah istilah kuretase yang sering juga disebut dengan kuret ini, lebih sering dikaitkan pada wanita yang mengalami keguguran. Pada kondisi tersebut, tindakan kuretas dilakukan untuk membuang jaringan abnormal, yaitu sisa jaringan plasenta dan janin yang sudah mengalami keguguran dari dinding rahim atau uterus. Mas Azam. Aliza terus menangis dengan terseduh ketika dia mulai dibawa oleh perawat ke ruang tindakan. Kamu kemana sayang? Aliza terus menangis tanpa henti dan akhirnya dia dipasangkan jalur infus. Dalam sesaat Aliza sudah berada dalam pengaruh obat bius. Dokter ketika itu langsung melakukan tugasnya. Butuh waktu 30 menit, dokter sudah melakukan tugasnya. Kini Aliza masih terkulai lemas tak berdaya setelah dokter melakukan tindakan kuret padanya. Aliza sudah dipindahkan ke kamar rawat dan masih belum sadar betul. Saat dia terbangun, dia begitu kesepian. Pasalnya, Azam sang suami yang diharapkan datang menemani dirinya. Masih tidak ada kabar berita. Aliza semakin yakin kini Azam sedang bersama dengan Isma. Pasalnya Azam belum pernah seperti ini sebelumnya. Azam belum pernah mematikan ponselnya. Aliza semakin membenci Isma. Hatinya bergemuruh dengan kemarahan yang dia tahan. Wanita itu meraba perutnya, yang kini sudah tidak ada lagi jabang bayi kebanggaannya. Bayi yang sangat dia harapkan kehadirannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Air matanya jatuh tanpa bisa dia bendung lagi. Aliza sungguh sedih karena keguguran. Padahal setahun sudah dia promil dan menantikan kehadiran bayi tersebut. Namun kini sudah sirna semuanya. Dia tak bisa berharap lagi. Sayang, kamu di mana? Anak kita telah meninggal lagi. Aliza menangis dengan terseduh. Tiba-tiba keluarga Aliza datang dan menghibur dia dalam duka dan laranya. Aliza tetap butuh Azam berada di sampingnya. Walau sudah ada keluarga yang menemani dirinya. Aku akan membalas semua rasa sakit hatiku wanita palakor, dasar pelacur, teganya dia merebut suamiku, jalang sialan. Ucap Aliza dalam hatinya. Aliza betul-betul merasa tersakiti dengan pernikahan Azam dan Isma. Rasanya Aliza ingin memukul dan menjambak madunya itu. Aliza membenci Isma sampai ke tulang rusuknya. Bersambung. Bab ke-18. Hari sudah mulai sore. Azam seharusnya sudah bersiap untuk penerbangan terakhir. Butuh waktu 15 jam untuk Azam bisa sampai di Indonesia. Tetapi Azam masih menempel kepada sang istri. Beberapa kali dia memfoto kebersamaan mereka berdua. Bahkan di dalam sebuah kamar mandi. Dan itu membuat Isma sedikit kesal. Isma risih karena Azam selalu mengikutinya kemanapun. Ini saat Isma nonton TV, tetapi ujung-ujungnya Azam malah meluk Isma dengan erat. Dan ini saat Azam sedang memantau keadaan rumah sakit. Dia bahkan tidak mau melepaskan Isma dari pelukannya.
Isma tidak bisa menolak. Azam akan menghukumnya ketika ada sebuah penolakan dari sang istri. Sudah sore Azam, apa kamu tidak mau pulang? Ucap Isma pelan. Mereka sedang melihat indahnya sore hari dari dalam kamarnya. Aku masih ingin bersamamu, sayang. Azam mengecup kening Isma dengan lembut. Aku tidak mau kamu terus di sini. Kenapa? Karena aku tidak nyaman. Kamu terus mengikuti aku, bahkan ke kamar mandi. Isma mulai merasa geram. Itu karena aku sangat merindukan kamu sayang. 2 tahun kita tidak berjumpa. Apa salahnya jika aku menghabiskan waktu 2 hariku untuk selalu melekat kepadamu? Azam terus mengelus lembut rambut indah sang istri. Rambut yang terurai panjang dan begitu halus, bagaikan sutra. Dan Isma hanya terdiam. Selama 2 tahun Azam, baru kali ini bisa membuat Isma merasakan menjadi seorang istri. Disayang dan dimanjakan sang suami. Sedang selama 2 tahun kebelakang, Azam telah memanjakan Aliza. Jadi Azam berpikir, kali ini adalah waktu yang tepat untuknya memanjakan Isma dan membuat Isma bahagia. Walaupun Isma menolak, tapi lambat laun akhirnya dia menyerah. Seperti saat ini, Isma menyerah dan memilih mengikuti keinginan Azam. Kamu harus pulang Zam, aku besok harus kuliah dan sangat banyak tugas menantiku. Ucap Isma dengan suara manja. Aku akan pulang, tapi tidak hari ini sepertinya, aku ingin seminggu lagi di sini. Ucap Azam mengeratkan pelukannya. Aa gerah, meluk mulu dari tadi. Isma kembali merengek. Biarin. Azam mengecup pipi Isma dengan gemas. Receh banget sih Azam. Recehku halal sayang. Lagian kamu itu istri Syahku. Kita punya buku nikah. Jadi recehku ini hanya untuk kamu. Ucap Azam gemas. Pembohong, murahan. Isma mendorong tubuh Azam sehingga menjauh darinya. Namun Azam kembali memeluk sang istri. Aku jatuh cinta kepadamu. Apa kamu tidak percaya? Kamu pembual, kamu bilang jatuh cinta padaku. Lalu kamu bilang cinta juga sama Aliza, sebaiknya kamu pulang dan peluk dia. Kalau kamu terus di sini, dia akan mengamuk padaku. Isma berkata dengan pelan. Aliza sudah aku peluk, sekarang giliran kamu. Azam memeluk Isma posesif. Isma hanya diam saja. Sesaat Isma merasakan hatinya panas. Ketika mendengar Azam mengatakan sebuah kata giliran. Dia menyadari dengan betul Azam menikmati posisinya memiliki 2 orang istri. Dia bebas memeluk istri mana yang dia mau. Dan Isma merasa sangat kesal jika mengingat itu. Saat ini aku akan menurut padamu Azam. Aku akan jadi istri yang baik. Tetapi aku mohon setelah aku lulus sekolah, kamu harus melepaskan aku. Isma berkata dengan pelan. Seolah Isma merasakan sebuah kesakitan saat mengatakan hal itu. Apa mungkin Isma sudah jatuh hati kepada suaminya itu? Tidak akan. Kamu istriku selamanya. Karena kalau kita bercerai, maka rumah sakit akan menjadi milikku. Karena sekarang semua pendanaan piutang aku yang bayar. Ucap Azam membuat Isma terdiam 1000 bahasa. Isma menelan selava. Kalau begitu, kamu harus melepas Aliza. Ucap Isma dalam hatinya. Tetapi Isma tidak bisa mengungkapkan keinginannya. Dia hanya terdiam dengan mata yang sendu, menatap langit kota New York yang mulai redup. Aku akan tinggal di sini selama 1 minggu ke depan. Sesuai keinginanmu sayang, kita akan membuat proyek besar. Proyek? Iya proyek besar, yang sangat aku inginkan. Ucap Azam, lalu Azam beranjak dan mengecup perut Isma yang rata. Akan segera aku tumbuhkan. Dia di sini, seorang bayi yang sangat aku inginkan. Anak kita berdua sayang, yang kelak akan memanggilku dengan sebutan papi dan memanggilmu dengan sebutan mami. Ucap Azam dengan pelan menyentuh perut rata Isma. Dan Isma hanya terdiam. Sesaat bulu kuduk Isma merinding melihat tingkah sang suami dan mendengar segala ucapannya. Dia masih bertanya dalam dirinya.
Sanggupkah dia sekolah dengan sambil merawat seorang bayi? Sedang dia masih butuh waktu 3 tahun untuk bisa lulus ke tahap itu. Dia ingin sekali segera lulus. Tadinya dia ingin segera bercerai dari sang suami. Tapi entah kenapa kali ini dia merasa berat untuk mengatakan sebuah perceraian. Isma menghela napas kasar. Tiba-tiba suara perutnya terdengar kencang. Sepertinya Isma kelaparan setelah sehari semalam Azam selalu mengajaknya untuk berduel. "Kamu lapar sayang?" tanya Azam dan Isma mengangguk. "Ayo bersiap, kita makan di luar yuk," sahut Azam. "Kemana?" "Aku punya sebuah tempat yang spesial untuk kita berdua." Lalu Azam beranjak dan mengganti kaos oblongnya dengan kemeja. Begitu pula dengan Isma. Dia mengganti pakaiannya di hadapan Azam. Kini Isma seolah tidak punya rasa malu lagi melakukan hal itu. Dan Azam hanya bisa tersenyum gemas. Setelah berdandan cantik, Isma pun digandeng oleh Azam, segera turun dari apartemennya menuju ke mobil taksi yang sudah dia pesan. Mereka menuju ke sebuah tempat yang sudah Azam rencanakan. "Apa kamu nyaman pakai taksi setiap hari?" tanya Azam. "Siapa bilang aku pakai taksi? Setiap hari aku menggunakan bus untuk bepergian," ucap Isma pelan. "Benarkah? Kenapa tidak menggunakan taksi?" "Karena mahal. Dan aku harus berhemat. Aku takut uang yang aku bawa tidak cukup untukku," Isma berkata sangat pelan. Namun itu sudah jelas terdengar oleh sang suami. Azam tersenyum tipis, lalu berbisik mesra, "Jangan berhemat, uangku masih banyak, apalagi kalau kamu memberikan aku seorang bayi, maka akan aku beri kamu 2 kali lipat dari isi rekeningmu sekarang." "Kamu tuh," ucapan Isma terhenti, karena Azam langsung melumat bibir sang istri dengan lembut. Azam merasakan gelora cinta yang menggebu ketika bersama dengan Isma. Azam sadar bahwa kini Isma adalah cinta dan hidupnya. Dia tidak bisa kehilangan Isma. Azam akan berusaha membuat Isma jatuh cinta pula padanya. Azam sangat yakin bahwa suatu saat Isma akan merasakan cinta untuknya. Bersambung. Bab ke-19. Setelah ciuman hangat Azam berikan kepada sang istri, Azam menatap Isma dengan penuh kasih sayang. Seolah Azam tidak bisa hidup jika tidak ada wanita itu di sampingnya. Isma hanya bisa terdiam menstabilkan degupan jantungnya. Azam memang selalu memberikan dia serangan dadakan, membuat dirinya begitu berdebar. Isma menatap mata Azam yang redup. Lalu Isma menyandarkan kepalanya di bahu Azam, dan Isma menutup matanya. "Aku tidak mau jatuh cinta padanya, Tuhan," Isma berkata dalam hatinya, sambil menutup kedua matanya. Isma merasa sangat bingung dengan perasaannya. Diawali sebuah kebencian. Kini dia malah merasakan sebuah getaran yang tidak bisa dia artikan. Apalagi Azam selalu memanjakan dia selama 2 hari ini. Rasa bencinya dalam 2 tahun hilang dalam 2 hari. Betapa Azam pandai membuat magik untuk sang istri. Tiba-tiba saja mobil pun berhenti di tempat yang sudah Azam janjikan. Azam dan Isma pun keluar dari taksi tersebut. Isma melihat langit sudah mulai gelap. Isma masih bingung Azam mau mengajaknya kemana. "Kita akan makan malam sambil melihat indahnya bintang." Azam tersenyum sambil menarik tangan sang istri dengan lembut. Isma merengek. "Kita sudah sampai sayang, lihatlah langitnya begitu indah." "Tahu tidak, saat aku masih kuliah, aku ingin sekali datang ke sini dan mengajak seorang kekasih." Azam menatap wajah Isma yang masih terpesona melihat indahnya langit malam hari. "Azam, ini sangat indah." "Iya, sangat indah kan?" Azam mendekatkan tubuh Isma agar duduk di samping dia. Mereka berdua duduk dalam sebuah suasana romantis. "Aku wanita keberapa yang kamu ajak ke sini?" Isma menatap Azam dengan kesal. "Pertama," ucap Azam sambil berdiri. Isma pun ikut berdiri.
Dia heran kenapa dia menjadi wanita pertama yang datang ke tempat seindah ini bersama dengan Azam. Are you lying to me? Apa kamu membohongiku? Isma tersenyum geli. Dia tidak percaya dengan apa yang Azam katakan. You are the first woman ke satu Manage to get here, and you are the only one. Kamu adalah wanita pertama yang berhasil aku ajak ke sini, dan kamu satu-satunya. Dig! Isma merasakan sebuah getaran hebat dalam hatinya setelah Azam mengatakan bahwa dirinya adalah wanita pertama dan satu-satunya. Isma menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Rayuan ini yang biasa kamu katakan pada Aliza. Isma masih terkekeh sambil membuang muka. Azam lalu memeluk Isma dan langsung mengecup kening Isma dengan lembut. Aku berkata jujur, aku hanya mengajak kamu ke sini. Lagi-lagi jantung Isma berpacu dengan degupan tak tentu. Tubuh Isma hanya bisa mematung ketika Azam mengecup keningnya. Azam lalu menuntun Isma untuk merebahkan tubuhnya di atas rumputan. Mereka berdua berbaring sambil menatap indahnya langit malam itu. Lihatlah, langit selalu indah ditemani oleh bintang. Sayang aku belum pernah berpacaran sebelumnya, mana mungkin aku mengajak wanita lain ke tempat yang khusus pacaran, tutur Azam. Terus. Aliza. Spontan Isma bertanya. Kami bersahabat, ada sesuatu hal yang membuat kami dekat, itu karena saat itu dia sedang mengandung Mawar, dan kekasihnya pergi meninggalkan dia dalam keadaan hamil, tutur Azam. Apa, jadi Mawar bukan anak kandung kamu? Isma tersentak. Bukan, dia anaknya Aliza bersama dengan kekasihnya. Azam menghela nafas dengan berat. Aliza itu kekasih pertama sekaligus istri pertamamu Azam. Aku tidak punya kekasih. Aku belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Aku menyayangi Aliza karena kami berperan menjadi suami istri dan orang tua. Tetapi aku menyayangi Aliza karena kami terbiasa bersama. Saat itu jangankan untuk berpacaran, aku harus kuliah dan mencari banyak uang. Aku ingin menjadi orang yang sukses seperti ayah kita. Aku juga ingin menjadi orang yang sukses seperti ayah. Isma tiba-tiba menjadi sedih dan mengingat sang ayah yang kini sudah tiada. Iya, aku yakin kamu akan menjadi dokter yang sukses dan menjadi ibu dan istri yang sukses. Anak kita pasti akan bangga pada kamu sayang. Azam kembali mengelus perut Isma dengan lembut. Aku ingin bercerai denganmu Azam. Ucap Isma pelan. Air matanya tiba-tiba saja menetes. Jangan berkata itu lagi, karena aku tidak pernah akan menceraikan dirimu. Kalau begitu, ceraikan Alisa untukku. Ucap Isma dalam hatinya. Isma tidak mampu untuk mengatakan itu semua. Karena memang Isma adalah orang kedua. Tidak pantas bagiannya berbahagia di atas luka hati Aliza. Tetapi Isma terlanjur sakit hati dengan apa yang Aliza ucapkan saat itu. Saat di mana hari pernikahan Azam dan Isma. Saat itu Aliza menghina Isma habis-habisan. Dari sana Isma sudah bertekad bahwa dirinya hanya akan bertahan sampai lulus sekolah saja. Isma akan berperan menjadi istri yang baik. Dan Isma akan pergi dengan membawa kenangan bersama dengan angannya. Karena itu sebisa mungkin Isma tidak boleh mencintai Azam. Isma menghela napas berat. Isma bangun dan duduk. Aku lapar Azam. Mana makanannya? Ucap Isma pelan. Tunggulah, aku sudah memesan tadi sewaktu kita di dalam taksi. Mungkin sedang disiapkan. Ucap Azam. Azam, jika aku hamil, berjanjilah kamu harus membantu aku merahasiakan semua dari kampus. Aku tidak mau gara-gara kehamilanku, aku diberhentikan dengan tidak hormat. Tenang saja sayang, sudah aku pikirkan semuanya dengan matang. Azam berkata dengan senyuman manisnya. Sebagaimanapun dia menolak untuk hamil, tetapi benih Azam sudah ditabur bahkan setiap ada waktu luang. Apalagi Isma sadar betul bahwa dirinya dalam masa subur. Dan Isma yakin bahwa dirinya akan segera mengandung. Dia hanya bisa pasrah saja. Mungkin jika perceraian terjadi.
maka Isma akan mengajak buah hatinya tinggal bersama. Sebagai kenangan indah bersama dengan Azam. Entah kenapa, mengingat sebuah perceraian dada Isma terasa sesak dan sakit. Tetapi dari awal tujuan utamanya itu adalah sebuah perceraian. Dia ingin bebas dan menjadi manusia yang normal. Dia tidak mau menjadi istri kedua. Dari awal Isma tidak mau, tetapi takdir ternyata telah menyatukan mereka. Azam menatap Isma begitu pilu. Azam lalu memeluk Isma dengan lembut. Aku hanya mencintaimu sayang. Aku bersama Aliza karena dia istriku, dan aku wajib memberikan dia kebahagiaan, nafkah lahir dan batin. Ucap Azam. Jangan berbohong lagi, aku tahu kamu bohong Azam. Kamu serakah saja ingin memiliki dua istri. Kamu seperti sultan sekarang. Isma mendorong tubuh Azam lalu berdiri. Tiba-tiba saja pelayan datang dan mempersilahkan mereka untuk pindah. Karena makanan sudah siap. Azam dan Isma pun bergegas untuk ke tempat yang sudah disediakan. Mereka memang sudah sangat lapar. Bahkan boleh dibilang Isma begitu kelaparan. Bersambung. Bab ke-20. Dokter Azam dan Isma kini sedang menikmati makan malam mereka. Isma tampak lahap memakan menu yang ada Azam pesan. Kamu suka makanannya? Tanya Azam sambil memperhatikan Isma yang sedang mengunyah makanannya. Lumayan. Lumayan. Apa suka? Yang pasti aku lapar, makan saja cerewet. Ucap Isma dengan mulut yang manyun. Azam terkekeh melihat sikap sang istri seperti itu. Apapun jawaban Isma dan apapun reaksi yang Isma perlihatkan, Azam selalu suka dan takjub. Wanita itu kini sudah menjadi sesuatu hal yang sangat berharga di hidupnya Azam. Azam mungkin kini sudah tidak sanggup lagi jika harus hidup terpisah dari Isma. Kenapa ponsel kamu selalu mati? Azam, bagaimana kalau Aliza ada kepentingan? Tanya Isma sambil meneguk minumannya. Aliza tidak tahu aku datang ke sini. Aliza tidak tahu aku bersamamu. Aliza tahunya aku datang ke pesta Profesor Daniel. Jika Aliza tahu aku sedang bersamamu di sini, maka dia akan ke sini mengejarku dan kita berdua akan terganggu. Azam mengatakan itu dengan senyuman manisnya. Jadi mau sampai kapan kamu di sini? Apa sampai menunggu Aliza menggunduli kepalaku? Aku sedang berlaku adil untuk kalian berdua, sayang. Adil dari mananya? Isma terkekeh mendengar ucapan dari sang suami. Iya 2 tahun aku bersama Aliza. Aku tidak menyentuhmu. Aku juga tidak menemuimu. Sekarang aku ingin memanjakanmu. Sebenarnya aku ingin di sini selama 2 tahun, tapi itu tidak mungkin. Jadi aku akan di sini selama seminggu penuh untuk memanjakanmu. Bagaimana? Tutur Azam. Kamu tidak tinggal di sini juga tidak apa. Apa? Aku sudah terbiasa hidup tanpa kamu, gerutu Isma. Tetapi aku yang mau. Aku mau selalu berdekatan denganmu, sayang. Dasar lelaki gombal. Isma berkata sambil memicingkan matanya. Imut sekali kamu, sayang. Azam tersenyum dengan begitu manis. Kebahagiaan tercurah di wajah pria itu. Saat ini Azam begitu bahagia bisa tinggal bersama istri mudanya. Ini adalah kali pertama dia jatuh cinta dan mendapatkan cinta pertamanya. Karena itu, Azam tidak akan pernah bisa melepaskan Isma untuk selamanya. Waktu berlalu begitu cepat. Kini udara malam di kota New York sudah sangat dingin. Jam malam pun sudah berlaku sudah sekitar jam 10 malam. Dan mereka harus segera pulang ke apartemen. Di apartemen kali ini, Azam lagi dan lagi membuat Isma kesusahan. Azam selalu memberikan tugas berat untuk sang istri, tugas melayaninya sepanjang malam. Seperti tidak ada kata hari esok untuk Azam. Setiap Azam menempel pada Isma, setiap itu pula, Azam tidak bisa begitu saja melepaskan Isma. Sehingga malam ini pun Azam terus-menerus menyiksa Isma di tempat tidur. Sampai Isma menjerit, menangis, dan mendesah, beriringan menjadi satu. Saat Azam bersama dengan Isma,
seolah Azam melupakan semua luka di dalam hatinya. Sebuah luka karena orang tua yang telah membuangnya. Azam masih ingat, sewaktu kecil kedua orang tuanya bercerai, dan ibunya membuang Azam ke panti asuhan. Sampai akhirnya Azam bertemu dengan Dr. Nuril. Azam diadopsi oleh Dr. Nuril, dibesarkan, disekolahkan, dikuliahkan, dan diberi saham yang besar oleh Dr. Nuril. Azam bertekad bahwa dia harus menjadi orang yang sukses. Seperti suksesnya Dr. Nuril. Karena jika dirinya telah sukses, maka Azam yakin kedua orang tuanya pasti akan kembali mencari Ajam. Yang saat itu, Azam akan membalas semua sakit hati yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya. Kini Azam sudah sukses menjadi seorang dokter yang terkenal, menjadi seorang pemilik rumah sakit, dari rumah sakit yang besar dan terkenal. Namun ayah dan ibu kandung Azam masih tidak bisa Azam kenali. Azam berharap suatu saat bisa menemukan mereka dan memperlihatkan bahwa Azam bisa sukses tanpa bantuan dari mereka. Semua kesuksesan Azam yang diperoleh selama ini tidak luput dari dukungan Dr. Nuril, yaitu ayahnya Isma. Karena itu, pada saat Dr. Nuril menelpon Azam untuk pulang ke Indonesia dan membantu rumah sakit yang sedang terlilit hutang, maka dengan segera Azam pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan semua hutang rumah sakit. Azam hanya seorang anak angkat, tetapi Dr. Nuril tidak pernah membeda-bedakan mana anak angkat dan mana anak kandung, karena itu saham Isma dan saham Azam seimbang. Namun tujuan Azam menikah Isma itu untuk menyatukan saham mereka menjadi 100%, tetapi ternyata setelah mereka menikah, timbul benih-benih cinta di hati Azam untuk Isma. Tadinya Azam melihat Isma dengan rasa kasihan, tetapi kini Azam melihat Isma dengan rasa cinta dan kasih sayang. Dokter muda itu takluk oleh seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran yang berusia 21 tahun. Kini dia benar-benar tidak bisa hidup tanpa wanita itu. Bahkan semenjak pernikahan mereka, setiap Azam menyentuh Aliza, maka selalu membayangkan bahwa Azam sedang menyentuh Isma. Semenjak pernikahan Azam dan Isma, berubah tidak lagi memiliki rasa cinta untuk Aliza. Yang tersisa untuk Aliza hanya sebuah rasa sayang dan tanggung jawab saja. Bukannya Azam tidak terlalu bahagia Aliza mengandung, tetapi Azam sangat menginginkan seorang bayi yang lahir dari rahim, yang lahir dari seorang istri yang sangat dia sayangi. Memang betul Azam sudah berpaling dan berpindah hati. Azam sudah tidak adil kepada Aliza, karena telah menyerahkan seluruh isi hatinya untuk Isma. Namun Azam sendiri tidak mungkin meninggalkan Aliza begitu saja. Apalagi dengan kondisi Aliza yang saat ini sedang mengandung bayinya. Azam menatap pantulan cantik yang sekarang berdiri di hadapannya. Wanita yang sangat cantik itu adalah istrinya. Semua yang ada pada diri Isma sangat indah di mata Azam. Isma berdiri, tetapi dengan sigap Azam menarik tangannya. Sampai Isma terjatuh kembali ke tempat tidur. Mau kemana, sayang? Ucap Azam, sambil kembali menindih Isma. Aku mau ke kamar mandi Azam, mau buang air kecil, awas lepasin. Rengek Isma. Mau aku antar? Azam berbisik di mesra dan Azam menggigit lembut telinga sang istri. Tidak Azam, aku nggak akan kabur. Aku akan kembali ke tempat tidur. Ngapain kamu ikut segala ke kamar mandi? Isma masih merengek dengan sangat manja. Tubuh Isma masih polos, belum mengenakan sehelai pakaian pun. Azam tidak membiarkan Isma turun dari tempat tidur. Setiap hari Azam selalu menyiksa Isma di tempat tidur. Oke, tapi jangan lama, ya sayang ya. Ucap Azam dengan senyum devilnya. Emangnya kenapa kalau lama? Dasar cowok mesum. Isma mendorong tubuh sang suami, lalu berlari menuju ke kamar mandi. Meninggalkan Azam yang masih berkeringat karena lelah sehabis olahraga cinta. Sudah 4 hari Azam berada bersama Isma. Sisa waktu 3 hari lagi untuk Azam menghabiskan seluruh waktunya untuk mendekap Isma. Dan saat itu Azam tidak akan menyia-nyiakan waktu 3 harinya.
Bersambung. Bab ke-21. Jakarta. Hari ini Aliza pulang ke rumahnya setelah selesai tindakan kuretase. Wajahnya begitu pucat karena dia begitu kehilangan banyak darah saat kemarin dia keguguran. Proses kuretase tidak sesakit yang dibayangkan, tetapi hatinya yang teramat sakit lebih dari apapun. Aliza kini duduk di dalam kamarnya, dan dia melihat ke sekeliling kamar yang sepi. Wanita itu begitu pedih dan pilu merasakan kesakitan dalam hatinya ketika sudah 4 hari ini sang suami tidak memberikannya kabar. Saat dirinya berjuang untuk mempertahankan buah hatinya, sang suami malah menghilang dan mematikan ponselnya. Aliza tersadar bahwa memang Azam sekarang sedang bersama istri mudanya. Tangannya mengepal sangat kuat, dia begitu kesal dan begitu marah kepada perempuan yang bernama Isma Sania. Perempuan yang telah merebut suaminya dan membuat hidupnya menjadi hancur. Rumah tangganya yang dibangun begitu indah, kini sudah tidak ada lagi keindahan semenjak kehadirannya. Perempuan yang menurut Aliza adalah seorang parasit itu akan segera ditumpas sampai ke akar. Aliza berjanji dalam hatinya jika dia sembuh kelak setelah masa nifas dari keguguran, maka dia akan menyusul Isma ke New York jika Azam masih belum pulang. Aliza berniat untuk membuat Isma malu di hadapan teman-temannya karena telah merebut suami orang lain. Hatinya begitu tersakiti dan tercabik ketika dia kehilangan buah hatinya yang kedua di saat suaminya sedang bersama dengan istri mudanya. Lihat saja, Isma, aku akan membuatmu menyesal karena telah masuk ke dalam kehidupanku. Aku akan membuatmu menangis darah melebihi aku yang sedang menangis saat ini. Kamu akan merasakan betapa sakitnya jadi aku. Kamu akan merasakan bagaimana rasanya sakit kehilangan seorang bayi saat suamimu sedang bersama dengan wanita lain. Aku akan membuat hal itu terjadi, Isma. Tunggulah aku sampai aku sembuh. Aku yakin, jika suatu saat kamu hamil, maka kamu akan segera kehilangan bayimu. Tuhan pasti akan mendengarkan semua doaku karena di sini aku adalah wanita yang telah tersakiti. Wanita yang telah kamu hancurkan rumah tangganya. Aliza menangis dengan pilu, dia begitu merasa tersakiti dengan pernikahan sang suami. 2 tahun pernikahan Azam bersama Isma telah membuat Aliza terluka begitu dalam. Wanita ini benar-benar sangat membenci wanita yang bernama Isma. Dia bertekad untuk menghancurkan semua kebahagiaan perempuan pelakor itu dan membuat suaminya kembali dalam pelukan. Aliza yakin Tuhan ada bersamanya karena Aliza merasa dia adalah perempuan yang tersakiti. Tangis pilu Aliza rasakan saat ini, dia sungguh tidak bisa membendung lagi air matanya. Ia telah tersakiti karena pernikahan sang suami dan juga telah tersakiti karena kehilangan seorang bayi yang sangat dia idamkan. Ini semua gara-gara kamu, itu semua gara-gara kamu, aku sampai keguguran seperti ini, kamu akan merasakan bagaimana sakitnya kehilangan seorang bayi. Lihat saja tanggal mainnya, aku akan membuat itu terjadi, aku akan membuat kamu merasakan bagaimana sakitnya menjadi aku. Aliza menangis dengan pilu. Dia begitu sedih karena sampai saat ini sang suami masih belum bisa dihubungi. Kesakitan mulai tumbuh menjalar dalam dasar hatinya, mengingat kini mungkin suaminya sekarang sedang memeluk istri mudanya. Aliza membayangkan betapa mereka berdua tertawa dan bahagia di atas luka hatinya. Aliza begitu sedih, Aliza begitu tersakiti, dan semua itu gara-gara Isma. Semua itu gara-gara kehadiran Isma dalam keluarganya. Maka mulai detik ini, dia akan membuat perhitungan dengan perempuan perebut suaminya. Tetesan air mata ini telah membasahi pipi Aliza, ketika Aliza kini memandangi foto keluarganya, sesaat dia melihat senyum sang suami begitu menawan, sedang menggendong buah hati mereka yang kini telah ada di dalam surga. Air mata itu tak bisa dibendung lagi, kesakitan kini mulai menjalar lagi. Mas Azam, aku tahu, mungkin sekarang kamu sedang bahagia bersama perempuan yang munafik itu, perempuan murahan, pelacur jalang. Pelacur tidak tahu malu, tapi aku yakin suatu saat kamu akan tahu siapa orang yang sangat mencintai kamu
dan siapa orang yang hanya memanfaatkan kamu? Aliza berbicara di dalam hatinya, lalu dia memeluk erat foto keluarganya dan mencoba untuk menetralisir rasa sakit dalam hatinya. Dia menghela nafas begitu dalam dan mengeluarkannya sembarang. Dia ingin sekali merasakan sebuah kelegaan dalam dadanya. Sayangnya, semua itu tidak bisa dirasakan. Dia hanya bisa merasakan sebuah kesesakan dan beban berat dalam hatinya. Kecemburuan sudah menjalar di seluruh tubuhnya, aura kemarahan tak bisa dihindari lagi. Rencana jahat sudah dia pegang dan akan segera dilakukan jika suatu saat nanti Isma mengandung. Aliza tidak akan membiarkan wanita jalang itu mengandung bayinya Azam. Aliza sudah merencanakan banyak hal untuk membuat wanita itu menderita sampai dia tak sanggup untuk meminta tolong dan memohon ampun. Lihat saja Isma, tunggu tanggal mainnya. Kamu akan merasakan bagaimana sakitnya menjadi aku. Aliza masih dalam kemarahannya. Dia menyalahkan semua yang terjadi padanya kepada perempuan itu. Perempuan yang kini sedang dipeluk oleh suaminya. Kemarahan Aliza tak bisa lagi dia bendung, apalagi setelah mendapatkan kiriman foto dari salah satu temannya yang berada di New York. Aliza mendapatkan foto pada saat Azam dan Isma sedang di pestanya Profesor Daniel. Air mata bercucuran begitu deras ketika melihat Azam dengan mesra merangkul Isma di depan umum. Aliza begitu cemburu. Rasa cemburunya telah membakar seluruh jiwanya, membuat dia tak sanggup lagi untuk bisa bernafas lega. Azam memang sengaja mematikan ponselnya. Aliza sadar betul bahwa kini Azam sudah berpaling darinya. Selama ini Azam tidak pernah mematikan ponselnya, biarpun Azam sedang sesibuk apapun. Tapi gara-gara perempuan murahan itu, Azam menjadi melupakannya selama 4 hari dan mematikan ponselnya. Sehingga Alisa tidak bisa menghubunginya sama sekali. Wanita itu benar-benar merasa menderita dan tersakiti oleh hubungan Azam dan Isma. Rasa amarah dan rasa benci bersatu menjadi sebuah gumpalan nafsu yang menggebu. Wanita itu sudah tak bisa lagi berpikir jernih karena kini amarahnya sudah sangat membludak. Dia masih tidak percaya Azam tega mengkhianatinya di saat dirinya sedang bertaruh nyawa mempertahankan janinnya. Ternyata Azam malah asyik bersama perempuan lain di luar sana. Dari awal, Aliza tidak pernah menyetujui pernikahan Azam dan Isma. Karena itu, sampai sekarang Aliza tidak akan pernah mengakui Isma sebagai istri mudanya Azam. Aliza akan terus menganggap Isma sebagai pelacur murahan yang gampangan dan hina. Dan dia berpikir, dia tidak selevel dengan wanita murahan seperti Isma. Menurutnya, Isma adalah perempuan bayaran yang sangat menjijikkan. Dia menguras harta suaminya untuk bisa sekolah di luar negeri. Mengingat hal itu, Alisa dibuat geram oleh Isma. Bersambung. Bab ke-22. Seminggu sudah Azam berada di New York City bersama Isma. Selama seminggu, pria itu menghabiskan waktu bersama sang kekasih hati dengan sekuat tenaganya. Azam begitu senang bisa menikmati seminggunya bersama sang istri. Tapi kini Azam harus kembali ke Indonesia karena harus mengurus bisnis dan rumah sakit. Azam sudah berkemas dengan koper besarnya, sedangkan Isma ia menatap koper itu dengan tatapan sendu. Entah apa yang Isma rasakan saat ini, yang pasti dia benar-benar merasa kosong ketika Azam mempersiapkan koper untuk kepulangannya. Azam melihat raut wajah Isma yang berubah ketika Azam berkemas untuk pulang. Terlihat bahwa Isma begitu sedih ketika Azam mengatakan bahwa dia harus pulang. Isma mengatakan kalau Isma sangat membenci Azam dan selalu mengatakan bahwa Isma ingin bercerai dari Azam. Tapi kali ini hati Isma berkata bahwa Isma butuh Azam bersamanya. Apalagi dia sangat yakin kalau kali ini dia akan mengandung bayinya Azam. Karena pada saat seminggu berhubungan bersama Azam, Isma sedang pada masa subur. Ketika bayi itu tumbuh, maka Isma mau tidak mau harus kembali ke Indonesia dan cuti selama 1 semester. Sebenarnya Isma sangat malas kembali ke Indonesia. Karena dia akan bertemu dengan Aliza yang pastinya akan membuat dirinya sakit hati lagi. Karena itu,
dia enggan untuk menginjakan kaki di Indonesia lagi. Sayang, kakak pulang ya. Nanti 2 minggu lagi kakak datang lagi ke sini. Kata Azam sambil mengelus lembut rambut sang istri, hanya bisa terdiam, dia sama sekali tidak bisa menolak ataupun mengelak. Tidak usah datang lagi ke sini, kamu datang hanya mengganggu hidupku saja. Ucap Isma dengan mulut yang manyun, padahal hatinya begitu sakit ketika Azam mengatakan akan pulang. Azam kini benar-benar telah jatuh cinta pada Isma, dan sepertinya seminggu bersama Azam membuat Isma melungar pula. Sayang, jangan seperti itu. Kakak pulang cuma sebentar saja, nanti kakak akan kembali lagi ke sini. Azam mengecup lembut kening sang istri dan membelai rambut itu dengan penuh kasih sayang. Dia sebetulnya sangat berat untuk meninggalkan Isma sendirian karena dia benar-benar sedang jatuh cinta dan jatuh cinta kepada istrinya. Yang namanya orang sedang jatuh cinta pasti tidak ingin dipisahkan. Ingin selalu berdekatan dan bersama. Dan itu pula yang kini sedang dirasakan oleh pria itu, pria yang berusia 30 tahun dan terlambat jatuh cinta. Azam telah benar-benar bertekuk lutut di bawah kaki sang istri. Untuk saat ini, Isma adalah hidupnya, jiwanya, dan cintanya. Kalau kamu datang dan hanya untuk membuatku senang sesaat, lalu pergi meninggalkan aku dalam kesedihan, sebaiknya jangan datang kembali. Ucap gadis itu sambil membuang mukanya. Sayang, kakak ingin selalu menyenangkanmu, membuatmu bahagia. Kakak pulang hanya untuk mengurus rumah sakit dan bisnis kita. Ucap Azam kembali memberikan senyuman dan sentuhan lembut kepada sang istri. Isma merasa dadanya sesak karena Azam harus benar-benar pulang meninggalkan. Apa kamu ikhlas jika aku memeluk pria lain di sini? Tutur Isma sambil menatap mata Azam dengan tajam. Apa maksudmu sayang? Tentu saja, aku akan membunuh pria itu. Wajah Azam memerah dan rahangnya mengeras. Dia begitu kesal dan geram mendengar ucapan sang istri seperti itu. Dia tidak akan menerima jika sampai hal itu terjadi, maka dia akan membunuh pria itu dengan tangannya sendiri. Kenapa begitu sadis? Isma tersenyum dengan sinis, dia kembali membuang wajahnya. Karena aku mencintaimu. Aku tidak mau ada pria lain yang mendekatimu, apalagi menyentuhmu. Azam meninggikan suaranya. Dia benar-benar tidak terima jika sampai hal itu terjadi. Karena itu, jangan dekati aku lagi, kita selesai sampai di sini saja. Isma bangkit dari duduknya, dia berdiri dan berjalan ke arah kamarnya, meninggalkan Azam yang kini berada di ruang televisi. Azam mengejar langkah Isma, lalu menarik tangannya, dan langsung memeluknya dari belakang. Jangan katakan itu, jangan buat aku mati dengan katamu, aku sungguh tidak bisa hidup tanpamu sayang. Azam memeluk Isma dengan posesif. Sedang Isma hanya bisa menghela nafas berat, dia sungguh tidak bisa berpikir jernih saat ini. Jangan dekati aku lagi Azam. Jangan peluk aku seperti ini lagi. Sudah cukup semua sampai di sini, jangan sampai aku masuk penjara, karena aku membunuh istri pertamamu. Ucap Isma dengan sangat pelan, namun Azam mendengar semua perkataan sang istri. Membunuh Alisa. Azam merasa bingung dengan apa yang diucapkan oleh Isma. Azam membalikkan tubuh Isma kini menjadi berhadapan dengannya. Mata mereka saling bertatapan, mata Isma sudah berkaca-kaca dan Azam pun sama. Azam tersenyum dengan manis. Lalu mengecup bibir yang istri dengan penuh kasih sayang. Kecupan yang tanpa nafsu sedikit pun. Sebuah kecupan yang membuat hati Isma begitu hangat ketika merasakannya. Aku berjanji tidak akan menyentuhnya lagi. Bisik Azam dengan mesra. Hahaha ya. Kamu laki-laki Azam, aku tidak percaya kepadamu. Isma dengan kasar mendorong tubuh Azam, kini menjadi menjauhinya. Aku berjanji, aku sudah berjanji tidak akan melakukan itu. Aku sangat mencintaimu, tidak mungkin aku memeluk wanita lain selain kamu. Dia istrimu Azam. Aku tidak percaya kamu akan mendiamkannya. Karena itu jangan datang kemari lagi. Jangan ganggu hidupku, dan jangan merayuku.
jangan membuat aku jatuh cinta kepadamu. Karena kalau tidak, aku akan membunuhmu bersamanya. Aku tidak ikhlas jika sampai ada seseorang yang menyentuh lelakiku. Ucap Isma dengan nada yang lantang. Dia sudah tidak bisa memendam perasaannya lagi. Dia harus mengatakan itu kepada Azam, karena dia tidak mau menanggung beban kekesalannya sendirian. Sayang, dengarkan aku baik-baik, walaupun dia adalah istri pertamaku, dan kami memang akan segera memiliki seorang bayi. Tetapi setelah pernikahan kita, aku hanya bisa membayangkan dirimu dalam pelukku. Saat aku menyentuhnya, aku menganggap bahwa aku sedang menyentuhmu. Aku merindukanmu. Kamu telah membekas di hatiku, menyimpan semua kenangan malam pertama kita yang indah, dan aku tidak bisa berpaling darimu semenjak saat itu. Jika memang kamu tidak suka, aku menyentuh Aliza. Maka aku berjanji tidak akan melakukan itu lagi, tutur Azam dengan mata yang berkaca-kaca. Azam bersungguh-sungguh saat mengatakan itu semua, karena Azam memang sekarang sudah tak sanggup lagi hidup tanpa Isma. Isma hanya terdiam menatap Azam dengan kebimbangannya. Ingin sekali Isma mempercayai ucapan sang suami, tetapi hatinya tidak bisa mempercayai Azam begitu saja. Bagaimana perasaanmu memiliki dua orang istri? Setelah bosan bersama Aliza, kamu merayuku dan membuat aku tersentuh. Setelah bosan bersamaku, kamu kembali bersama Aliza. Hebat sekali kamu, Azam. Ucap Isma dengan mata yang berkaca-kaca. Dia menahan tangisannya karena tidak mau terlihat rapuh di depan Azam. Bersambung. Apa yang harus aku lakukan jika aku ingin memilikimu seutuhnya?